Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video ke-17 dalam edisi Sirah Nabawiyah ini, kita akan berkisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang pertama, akibat dari tekanan-tekanan, ancaman-ancaman yang diluncurkan oleh kaum Quraisy terhadap mereka. Tapi sebelumnya kita akan berkisah sedikit tentang Darul Arqam. Ayah, bunda, dan adik-adik, langkah bijaksana yang diambil Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang Muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk mensucikan jiwa orang-orang Muslim dan mengajarkan Alkitab, bahkan tidak menutup satu kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari nubuwah. Saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul Muhammad bin Abdul Wahhab halaman 60, juga di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 263. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang Muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang musyrik, dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang Muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi yang berada di atas bukit Sofa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang Muslim semenjak tahun kelima dari nubuwah.
Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, sekarang kita akan berkisah tentang hijrahnya kaum muslim ke Habasyah yang pertama. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari nubuwah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertemuan tahun kelima, sehingga maka terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turun surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW. Surat ini meliput 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Firman-Nya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Artinya, dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada yang real semata. Tapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikkan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Sedangkan kisah ketiga, ayah, bunda, dan adik-adik, tentang Dzulqarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Firman Allah di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa Ashamah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melarikan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 92 sampai 93, juga di Zadul Ma'ad juz 1 halaman 24, juga di Rahmah lil Alamin jilid 1 halaman 61. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah, dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan, saat mereka tiba di pelabuhan Syaibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi SAW keluar ke Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pula membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, seperti yang dijelaskan Allah di dalam Quran surat Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkan. Tapi tatkala dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka pun diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang khidmah mendengarkan, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang. Akhirnya beliau membaca ayat yang terakhir di dalam surat An-Najm ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Mereka pun sujud. Tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Bisa dilihat di Tafhimul Quran jilid 5 halaman 180.
Makna seperti inilah yang bisa disimpulkan para peneliti mengenai hadis Ghoroniq. Apa yang selama ini mereka pegang telah jatuh karena mereka merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu telah melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Maka setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu yang dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau. Bahkan beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah Ghoroniq yang luhur, yang sofatnya benar-benar, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi SAW. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-ngarang cerita bohong. Bisa dilihat di Tafhimul Quran jilid 5 halaman 188. Makna seperti inilah yang bisa disimpulkan para peneliti mengenai hadis Ghoroniq. Cerita tentang Ghoroniq dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Cerita yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Makkah sebelum tengah hari, mereka pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Makkah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap mereka dan orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama lewat suku masing-masing. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan usaha orang-orang Muslim untuk hijrah. Namun Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Al-Allamah Muhammad Sulaiman Al-Bansurfuri menetapkan yang pertama 18 wanita. Sekarang kita akan berkisah tentang tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang muhajirin itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu, mereka memilih dua orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah.
Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang Muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi. Sambil menyerahkan berbagai macam hadiah, mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis. Begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka, dari bapak-bapak, paman, dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci maki mereka. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja. Maka serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya," kata para uskup. Tapi Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan diri masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu sudah menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian? Yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak mau masuk agama kami, serta tidak satu pun dari agama-agama ini." Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang Muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Disebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena,
mempersempit gerak kami, dan menghalangi diri kami dari agama kami. Maka kami pun pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizolimi di sisi Tuan, wahai Tuan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya? Dibawa Rasulullah, tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu, bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal dari Kaf Ha Ya Ain Shad dari surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya, hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu mishkat. Pergilah kalian berdua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat. Sekalipun mereka telah menentang kita, kata Abdullah. Tapi Amr bin As tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Besoknya Amr bin Al-As berkata kepada Raja Najasyi, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim apa pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget. Tapi mereka semua sudah sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi, dan Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Najasyi berkata kepada para pengiringnya, kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku, sehingga aku perlu mengambil uang sogok setelah mendapatkan kekuasaan itu. Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh karenanya. Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Maka kami menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid 1, halaman 334-338. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq. Yang lain menyebutkan bahwa Amr bin Al-As diutus kepada Najasyi
setelah Perang Badar. Namun sebagian yang lain telah sepakat bahwa pengiriman utusan itu 2 kali. Dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far pada pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq itu. Begitulah kurang lebihnya. Nah, siasat orang-orang musyrik gagal total alias gatot. Gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam kecuali di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tapi bagaimana caranya? Sementara Abu Thalib tetap melindungi beliau dan orang-orang muslim, maka mereka perlu menghadap Abu Thalib terlebih dahulu. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang Quraisy yang mengancam Abu Thalib akan kita lanjutkan di video ke-18 ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah adalah tetap mempertahankan kejujuran, menyampaikan yang hak, walaupun akibatnya nanti bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi itulah ajaran Islam. Islam mewajibkan kita untuk berbicara jujur. Karena hakikatnya kejujuran itu akan membawa setiap orang ke dalam syurganya. Sementara berbohong, berdusta akan mengantarkan kita ke neraka yang apinya berkobar-kobar. Masih ingat dulu saat burung ababil membawa batu berapi dari langit, dari neraka, badal kecil sekecil kacang dibawa di paruhnya, juga di kakinya yang dicengkeram di kanan kirinya. Ketika dijatuhkan, orang dan gajah yang terkena bisa terbakar, terkena kepala, tapi mampu membakar seluruh tubuh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tetap dijaga Allah dalam kejujuran, dijaga Allah di dalam jalannya yang lurus sampai kita dimasukkan dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna. Allahumma inna, ya Allah, sesungguhnya kami nastaudi'uka, menitipkan kepadamu, ma'alamtanahu, apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi, maka kembalikanlah ya Allah apa yang baru saja engkau ajarkan kepada kami, yang kami titipkan, kembalikan lagi kepada kami di saat kami membutuhkannya, ya rabbal alamin. Wahai Rabb semesta alam, saya Ahmad Mustaghfirin Pare mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, apa yang saya katakan. Hadza wa syukran, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.